Yo, salam semuanya. Bertemu lagi bersama gua di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita Kastil lagi ya sob. Tapi bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, gua saranin tonton dulu biar alur ceritanya nyambung dan gak ngawur. Oke, sebelumnya gua mau berterima kasih pada kalian semua yang sudah berkomentar. Tapi gua juga mau meminta maaf bagi kalian yang berkomentar, "Min, bisa gak Min? Kalau misalkan ceritanya dipercepat?" Tentu saja bisa cok, tapi ceritanya bakalan sedikit gak masuk akal. Karena mana mungkin sang MC kita langsung mendapatkan kekuatan penuhnya tanpa melalui proses terlebih dahulu. Gua mohon maaf pada kalian semua ya teman-teman semua, karena gua cuma berusaha menyajikan serial ini seperti serial aslinya dan menceritakannya secara mendetail, walaupun itu jauh dari kata sempurna. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Oke, baiklah, langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Seperti biasa ya, kita review dulu video part sebelumnya, di mana Lesul yang mencari kekuatan baru berhasil merekrut Ilwa dan 100 anak buahnya bergabung ke gengnya Kim Shin. Serta di gambar lain diperlihatkan Woo-jin yang kelihatannya sedang berada di sebuah pesawat yang hendak pergi meninggalkan negara Korea. Ternyata sebelumnya Woo-jin diperintahkan Kim Shin ke Rusia untuk menemui temannya. Kim Shin berkata pada Woo-jin, "Woo-jin, kau cari orang yang bernama Medved di Rusia. Dia biasanya berada di klub Ballerino. Perlihatkan ini padanya dan dia akan melakukan apa yang kau inginkan." Singkat cerita, Woo-jin pun sampai di Rusia, lebih tepatnya di Bandara Internasional Vladivostok. Sebelum pergi ke Rusia, Kim Shin mengatakan kalau dia menyuruh seseorang untuk menjemput Woo-jin. Akan ada seorang wanita berambut pirang yang akan menunggumu di sana. Dia bernama Lisa dan sebaiknya kau jangan terlalu dekat dengannya karena dia lebih berbahaya dibandingkan dengan penampilannya Woo-jin. Seketika itu juga tiba-tiba datang sebuah mobil sport merah menghampiri Woo-jin. Ternyata itu adalah Lisa, sesuai yang dikatakan Kim Shin pada Woo-jin. Lalu dari dalam mobil Lisa bertanya, "Apa kau orang yang bernama Woo-jin?" Woo-jin yang masih memperhatikan Lisa pun berkata dalam benaknya, "Apa wanita ini orang yang bernama Lisa?" Singkat cerita, Woo-jin pun masuk mobilnya Lisa dan mereka berdua melesat pergi meninggalkan bandara. Lisa yang sedang berkendara pun bertanya pada Woo-jin, "Apa kau baru pertama kali ke Rusia?" Yang dijawab oleh Woo-jin, "Ya, aku baru pertama ke luar negeri." "Bagus. Kau mau langsung ke tempat penginapan atau ada tempat lain yang ingin kau kunjungi?" ucap Lisa. Lalu Woo-jin mengatakan, "Klub Ballerino. Aku ingin bertemu dengan pria yang bernama Medved." Senyum manis Lisa menggambarkan kegembiraan di wajahnya. "Tigro, kau mengirim orang yang tangguh rupanya." Seketika setelah itu Lisa dan Woo-jin pun pergi ke klub Ballerino. Lisa berkata pada Woo-jin, "Bangunan ini disebut klub Ballerino karena dulu bangunan bawah tanah ini didirikan sebagai sekolah balet. Tapi sebenarnya ini adalah tempat liar yang berbahaya yang sama sekali tidak cocok dengan nama elegan itu. Setiap malam puluhan orang bertarung membabi buta dalam kerangkeng untuk bertahan hidup." Orang-orang yang mencari Medved, sang kepala klub Ballerino ini, memiliki satu dari dua tujuan yang ada. Kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan uang, tapi ada juga yang menginginkan kekuatan. Aku merasa kalau tujuanmu datang ke sini adalah tujuan yang kedua. Setelah berjalan sedikit cukup lama, Lisa dan Woo-jin sampai ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut juga memiliki penjaga yang cukup menyeramkan, dilengkapi dengan pistol di tangannya. Lalu tiba-tiba ada orang yang berkata, akhir-akhir ini kau sering sekali datang ke sini, Lisa. Dan sekarang apa lagi?" Lisa langsung menjawab, "Aku kesini mengantarkan seseorang. Dia Mr. P. Woo-jin dari Korea, Medved. Dia ingin bertemu denganmu." Maaf Lisa, tapi aku tidak tertarik. Petarung di sini sudah terlalu banyak soalnya." Woo-jin yang merogoh kantong bajunya membuat para penjaga di sana bersiap dengan senjatanya. Tapi yang dikeluarkan Woo-jin bukan senjata,
melainkan medali yang diberikan Kim Shin sebelum keberangkatannya ke Rusia. Dengan memperlihatkan medali itu ke Medved, Woo Jin berkata, "Aku datang ke sini ingin menjadi lebih kuat dari Kim Shin." Medali yang diperlihatkan Woo Jin membuat Medved bereaksi. Medali itu, Kim Shin, apa dia ada hubungannya dengan Tigro? Medved yang tidak tahu bahwa Kim Shin adalah nama Koreanya Tigro. Seketika Lisa langsung berkata, "Medved, Kim Shin itu adalah Tigro." Seketika itu juga Medved tertawa, lalu berkata, "Benar, aku memberikan medali itu pada Tigro." Sumpah, apa yang ada di dalamnya bukanlah suatu hal yang bisa dianggap enteng. Aku tidak tahu kenapa medali itu bisa ada di tanganmu. Tapi karena kau sudah menunjukkan token itu, aku harus mendengarkan permintaanmu. Tapi ingatlah, aku bukanlah dewa. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang mustahil. Kalau kau memang benar-benar ingin berada di atasnya, buktikanlah dulu. Kalau kau memiliki kemampuan yang bisa melampauinya, malam ini di kerangkeng pertarungan, tunjukkanlah kelayakanmu padaku, ucap Medved. Seketika setelah malam tiba, orang-orang tampak bergemuruh melihat pertarungan yang sedang berlangsung di arena. Dan tibalah saatnya Woo Jin masuk ke arena untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan Medved dan Lisa. Sang musuh yang sudah siap bertarung bernama Wasili yang memiliki julukan Rawa dengan tinggi badan 190 cm dan berat 97 kg. Dan di sisi lain ada Woo Jin dengan tinggi badan 184 cm dan berat 82 kg. Medved dan Lisa memperhatikan dari luar arena. Lisa berkata, "Baiklah, mari kita lihat kemampuan dalam dirinya. Seperti apa produk yang dikirim Tigro dari Korea." Para penonton di sana banyak bertaruh untuk Wasili, tapi ada penonton yang berkata, "Perasaanku sedikit tidak enak. Dulu juga ada orang Asia yang muncul dan menghabisi semua orang di klub Ballerino ini sekitar 4 tahun yang lalu." Lalu seorang bocah yang bertugas sebagai cleaning service di sana berkata, "Apa mereka membicarakan tentang Amur Tigro?" Penonton yang lain juga berkata, "Apa kau pikir kejadian seperti itu akan terulang kembali? Bertaruhlah untuk Wasili. Akhir-akhir ini dia sangat menguntungkan kita, kan?" Si bocah cleaning service berkata, "Wah, dia orang Korea ya. Jadi namanya Woo Jin." Woo Jin yang sudah berada di arena terlihat santai, yang sudah bersiap untuk bertarung. Woo Jin teringat kata-kata Medved sebelum ke arena. Semua serangan diperbolehkan, menyerang alat kelamin, mata, atau bagian tubuh lainnya. Ingatlah, ini adalah peraturan tanpa aturan yang tidak terpaku pada kelas petarung dan wasit. Camkan itu baik-baik, Woo Jin. Lalu petarung yang bernama Wasili bertanya pada Woo Jin, "Hei kau Yellow Monkey, apa tujuanmu datang ke Rusia? Kalau kau datang untuk mendapatkan uang, maaf saja, sepertinya kau akan banyak mengeluarkan uang untuk mengeluarkan biaya ke rumah sakit." Singkat cerita, terdengar ucapan fight, tanda pertarungan dimulai. Wasili yang langsung berlari menyerang berkata, "Hobiku adalah mematahkan tangan dan kaki serta mendengar teriakan dari cecunguk sepertimu." Sementara Woo Jin bersiap dengan pertahanannya setelah melihat Wasili menyerang. Tiba-tiba jebret, Woo Jin berhasil melancarkan satu uppercut ke wajah Wasili yang membuatnya sedikit oleng, disusul dengan serangan lanjutan ke arah rusuk kanan Wasili yang masih terkejut. Woo Jin yang berhasil membenamkan dua serangan sekaligus pada tubuh Wasili berkata, "Kalau ini pertarungan tanpa aturan, berarti ini pertarungan yang terjadi apa adanya di atas ring dibandingkan dengan pertarungan biasa, kan? Jadi kau jangan lengah." Wasili yang tidak terima langsung melancarkan satu pukulan ke arah Woo Jin. Bajingan. Tapi Woo Jin berhasil menghindarinya. Seketika itu juga Wasili langsung kembali berlari menyerang Woo Jin dan berhasil menangkap kaki yang menjadi pijakan Woo Jin. Wasili berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan tadi, hah? Kalau begitu, selamat datang di Rusia."
ucap Wasili yang berhasil membanting Wujin ke lantai. Lalu disusul dengan satu tendangan lutut yang telak mengenai wajah Wujin. Tidak berhenti di situ, Wasili yang kelihatannya diuntungkan, dia melanjutkan serangannya dengan berusaha mengunci pergerakan Wujin. Wasili yang berhasil melakukan kuncian berusaha untuk mematahkan tangan kiri Wujin. Wasili tertawa, hahaha. Tidak akan ada wasit yang menghentikan walau tanganmu patah. Wasili yang belum berhasil mematahkan tangan Wujin terkaget. Sialan, kenapa tenaganya hebat juga? Bahkan tangannya tidak bengkok sedikit pun. Seketika itu juga Wujin bangkit dan berhasil membalikan keadaan serta berhasil melemparkan Wasili dan keluar dari kuncian yang dilakukan Wasili. Wasili yang terjatuh pun berusaha menahan serangan Wujin dengan menahan tangannya. Lalu Wasili berniat untuk mengunci Wujin kembali dengan kakinya. Wasili yang berhasil mengunci Wujin untuk yang kedua kalinya kembali berusaha mematahkan tangan Wujin. Sedangkan Wujin yang cuma bisa bertahan menahan agar tangannya tidak patah. Wasili yang merasa di atas angin berkata, hahaha, bagus, ekspresimu masih terlihat santai ya. Tapi orang-orang seperti itu biasanya bakal menjerit seperti anak kecil berusia 5 tahun. Si bocah yang melihat pertarungan Wujin berkata, gawat, orang Korea itu benar-benar terperangkap. Dirawa milik Wasili sesuai julukannya. Medped yang melihat itu pun berkata, dia tidak akan pernah bisa lepas sekalinya tertangkap oleh Wasili. Rawa itu bukanlah sekedar julukan. Pi Wujin, tenaga dan serangannya memang oke, tapi dia bukanlah apa-apa kalau sudah berada di tanah rawa milik Wasili. Apa Tigro salah menilai orang? Tapi kelihatannya tidak begitu. Lisa yang berada di samping Medped berkata, Medped, lihatlah mata si Pi Wujin itu. Matanya menjadi semakin buas. Sedangkan Wasili yang belum berhasil mematahkan tangan Wujin kembali terkaget dan berkata, sialan, apa-apaan dengan tenaga orang ini? Wujin yang akhirnya bisa bangkit dari kuncian milik Wasili, dia berusaha berdiri dan mengangkat tubuh Wasili yang masih mengunci tangannya. Kemenangan baru ditentukan sekarang, ucap Wujin. Shin pun berpindah ke Korea, di mana Kim Shin dan Jin Tae kedatangan Krot dan juga satu pengawalnya. Kim Shin yang tidak tahu Krot akan menemuinya berkata, Krot, aku tidak menyangka kalau kau akan menemuiku secepat ini. Ya, aku juga tidak menduga atas tugas yang kau berikan padaku itu. Yang kesimpulannya, aku berhasil menemukan bekas jejak Kang Min Seong, gurumu Min Seong, dan orang-orang yang diperkirakan sebagai rekannya yang terakhir terlihat sekitar 2 tahun yang lalu. Dan tidak lama setelah itu Min Seong dibunuh. Serta diperkirakan dalangnya adalah Kastil. Tapi yang menarik adalah dalam proses itu, sepertinya Kastil juga mengalami kerugian yang sangat besar, terutama menurut rumor yang beredar. Lebih dari setengah anggota Knight Soldier barisan depan yang ada di bawah kontrol Piton saat itu dibasmi. Jin Tae yang sedikit terkaget mendengar itu berkata, setengahnya? Itu lebih banyak dari dugaanku. Seberapa kuat orang yang disebut rekan itu, ucap Jin Tae. Lalu Krot kembali berkata, ya itu adalah hal yang wajar. Karena identitas mereka dulu sebelum Iskra adalah organisasi Knight Soldier yang kekuatannya dianggap paling top, yaitu Andid. Mereka tidak bisa diselidiki karena tidak ada mayat yang tersisa. Mereka mulai jarang aktif dan benar-benar menghilang tanpa jejak setelah 2 tahun yang lalu. Waktunya kebetulan sama. Dan orang-orang yang bisa melawan Kastil itu bisa dikatakan tidak banyak. Lalu Kim Shin berkata, jadi di mana mereka sekarang? Tanya Kim Shin. Yang kembali dijawab oleh Krot, saat ini mereka tidak akan banyak membantu karena semakin kuat lawannya, Kastil akan memberantasnya dengan kejam. Orang-orang Andid yang selamat anehnya lebih memilih hidup secara menyedihkan daripada mati secara terhormat. Dan Kastil menerima konsekuensi itu dengan memberikan secarik alamat. Krot berkata, kau akan mengerti maksudku jika kau pergi ke tempat ini. Baiklah,
Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang tersisa dari Kwang Jung Heon? Tanya Kim Shin pada Krot. Yang dijawab oleh Krot, kondisi mereka juga tidak beda jauh. Salah satu pilar kastil, Lee Mu-yeol dari Mori sudah menangani mereka. Kwak Jung Heon yang memimpin klan Bando dibasmi dan sisa anggotanya benar-benar dihancurkan. Organisasi besar dari Busan sudah dihabisi oleh kastil. Tapi untuk saat ini Busan masih belum memiliki penguasa. Walaupun klan Bando yang paling kuat pun jatuh, Busan masih belum bersatu. Jin Tae tiba-tiba berkata, kalau Lee Mu-yeol sudah mengalahkan Kwak Jung Heon, kenapa dia tidak menguasai Busan? Yang kembali dijawab Krot, sesuatu yang penting tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Itu adalah cara Mori bergerak. Saat ini tangan kanan yang paling baru ditunjuk oleh Lee Mu-yeol dari Mori sedang menangani Busan untuk sementara. Dia adalah lulusan Yakuza, orang Korea dari Jepang, dan terkenal sebagai penyelesai masalah. Dia sedang mencari penerus agar menangani Busan untuk menggantikannya. Tapi sepertinya tidak ada orang yang dia sukai. Dan lagi, kemungkinan besar yang akan menjadi bawahan baru untuk Mori adalah orang yang bernama Mo Seung-gyu. Dia dulu adalah pengikut Kwak Jung Heon, tapi dia berkhianat dan sekarang menerima sisa kotoran yang dilempar Mori. Lalu ada satu lagi selain itu. Tapi itu adalah organisasi yang mayoritas terdiri dari orang-orang muda sekitar 20 tahunan. Ketuanya adalah pendatang baru yang berumur 20 tahun. Dan kemampuannya tidaklah buruk. Dia dipanggil sebagai bocah Busan dan cukup punya posisi di dalam wilayahnya. Aku tidak tahu apakah dia akan membantu, tapi untuk sementara akan kuberikan informasi mengenai mereka. Terima kasih, ucap Kim Shin. Apa kau sekarang akan kembali ke Jepang lagi? Begitulah. Silakan hubungi aku kalau ada yang kau perlukan. Kalau begitu, semoga kalian beruntung, ucap Krot yang mengakhiri perbincangan itu. Krot yang berencana pergi meninggalkan Korea pun ditanya oleh bawahannya, kenapa kau tidak memberitahu Tigro kalau Piton saat ini sedang bergerak, bos? Tigro memang penyelamatku, tapi aku ini orang Iskra. Aku tidak bisa sembarangan memberikan informasi terkait Iskra yang diserang Piton. Untuk sementara pertemuan kali ini akan aku abaikan. Sudah kubilang kan, aku akan mengurusnya sendiri tanpa Tigro. Krot yang sedang melangkah pergi pun tak terduga dia bertemu dengan orang nomor 2 dari Mori, yaitu Oh Do-hwa, yang kelihatannya dia baru sampai di negara Korea. Oh Do-hwa juga merupakan salah satu dari 10 bajak kastil yang menjadi pelindung organisasi besar Mori. Shin berpindah lagi ke pertarungan Wujin dan Wasili, di mana Wujin yang berhasil mengangkat Wasili ke udara. Wujin langsung membantingnya ke lantai dengan sangat keras. Wasili yang kelihatan kesakitan cuma berteriak, "Sialan, dasar monyet!" Wasili yang sangat marah berusaha memukul Wujin, tapi dengan cepat Wujin berhasil menghindar dan dengan cepat bergerak ke belakang Wasili serta berusaha mengunci lehernya. Wasili yang tidak menduga hal itu pun cuma berkata, "Sial, aku terperangkap dari belakang." Wujin yang sudah berhasil mengunci Wasili pun berkata, "Mari kita selesaikan ini." Penonton yang tidak menyangka pun cuma berkata, "Ada apa dengan Wasili? Kenapa dia jadi selemah ini? Salah makan apa dia sebenarnya?" Bahkan beberapa penonton juga berkata, "Ngomong-ngomong, orang Asia itu lumayan hebat juga ya." Sedangkan si bocah dan Medped berpikiran sama. "Tidak, masih belum. Tempatmu tidak seluas itu, Wujin." Seketika itu juga Wasili akhirnya bisa lepas dari kuncian Wujin dengan menggigit tangan Wujin yang membuat darah harus mengalir keluar dari tangannya. Wasili berkata pada Wujin, "Kau sudah mendengar semuanya sebelum masuk kan? Semua hal diizinkan di dalam kerangkeng ini." Lisa yang memperhatikan pun berkata pada Medped, "Kukira si Wasili itu petarung biasa. Ternyata dia lumayan berbeda dari petarung lainnya ya." Yang dijawab oleh Medped, "Ya, Wasili memang menonjol dengan tekniknya.
tapi dia punya rahasia tersendiri untuk bertahan di atas arena di pertandingan ini. Wasili yang masih berhadapan dengan Wujin kembali berkata, "Tadinya aku hanya berniat untuk membuat tangan dan kakimu cacat, tapi sepertinya itu tidak cukup." Dengan tatapan tajam Wasili berkata, "Aku sekarang berubah pikiran. Aku akan membunuhmu di arena ini. Aku akan menggigit urat nadimu dan membuatmu berlumuran dengan darah. Jadi kau bersiaplah." Seketika itu juga Wasili langsung menyerang Wujin dengan satu pukulan keras yang ia lancarkan terhadap Wujin. Tapi sebelum Wasili berhasil menyentuh Wujin, Wujin berhasil menahannya dengan satu tendangan ringan ke arah titik vital Wasili yang membuat Wasili begitu kesakitan. Wujin yang bersiap dengan satu serangan berkata, "Tubuh yang sudah dilatih dengan keras pun tidak akan bisa mengubah insting." Seketika itu juga Wujin berhasil melancarkan satu pukulan kerasnya tepat ke wajah Wasili. Wasili yang belum terjatuh pun mencoba ingin menjatuhkan Wujin. Tapi Wujin yang sudah semakin terbiasa dengan gaya bertarung Wasili berhasil mengantisipasinya dengan menyikut titik vital leher bagian belakang Wasili, lalu bergerak dan melompat membelakangi Wasili dan jedar. Satu pukulan telak masuk tanpa adanya pertahanan menghantam kepala Wasili yang sekaligus mampu menumbangkan Wasili ke lantai dan seketika membuatnya harus pingsan seketika. Orang-orang yang melihat pertarungan tadi pun sangat tercengang dan tidak menyangka kalau Wasili bisa dikalahkan oleh orang Asia seperti Wujin yang bahkan belum memiliki pengalaman bertarung sekalipun di atas arena hidup dan mati itu. Wujin yang sudah menang pun berkata pada Wasili, "Perjalananku masih panjang, aku tidak punya banyak waktu luang untuk menghadapimu." Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dari channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk channel ini, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dari channel ini ke depannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sehat selalu buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalam.